Nah, sampai sekarang. Jadi tim penggugat ijazah Jokowi untuk memastikan asli atau palsu. Sampai hari ini belum ada jawaban. Dan tim penggugat Rismond dan Rices itu didukung oleh purnawirawan TPUA, avokat, dan tokoh Jawa Barat. Dan nanti kita lihat seperti apa komentarnya. Jadi beliau ini kiranya kita semua akan sama pemikirannya, menyampaikan kehendak, keinginan adanya satu kejujuran kebenaran di dalam pelaksanaan kehidupan bangsa dan negara. Karena saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, ya eksekutif, legislatif maupun eksekutif, bahwa kita tidak bisa lagi seperti zaman Belanda di bodoh-bodoh, tidak ada lagi. Nah, itu merupakan hasil analisa yang sedemikian panjang dan sekian lama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat mengkhawatirkan. Tidak ada keinginan apa dari senior-senior itu untuk jadi presiden, tidak ada. Mengkhawatirkan ke depan ini apa yang mau kita timbangkan kepada generasi selanjutnya. Oleh karenanya, Presiden, Ibu anggota DPR ini sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu jangan lupa dulu Bapak Ibu mau duduk minta kepada rakyat. Pemerintah itu petugas rakyat, yang punya uang itu rakyat, jangan dibalik-balik. Dulu kita pernah dengar anggota DPR, ada yang menghadap DPR harus menyebut paruka yang mulia atau yang mulia. Ini bukan pak, ini penuh. Itu penuh ya, kita harus menyampaikan yang mulia itu balik-balik dunia ini. Jangan kita marah, tapi kita perlu kasih hati karena tidak ragu berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang kedua, Pak Roy, Ibu Tifa, dan Pak Resmond, dan lain-lain gitu. Setelah saya ini Pak Kiai gitu, Ibu Kutia. Sebenarnya itu hanya menanyakan betul nggak Pak Jokowi sampai itu punya ijazah atau tidak. Itu aja. Nah kalau memang ada tunjukkan, kan gitu. Amerika negara yang katanya negara demokrasi, Obama dituduh bukan orang Amerika. Tunjukkan ke Obama. Ini loh negara saya apa bisa. Kenapa kita tidak bisa? Jadi yang membuat kegaduhan di negeri ini bukan rakyat, tetapi Bapak Jokowi Dodo. Ini yang sekarang dibalik-balik bahwa kita ini yang dianggap membuat kegaduhan. Tidak, kita tidak membuat kegaduhan. Kita ingat kejujuran dan kebenaran. Pemerintah kita ini jangan malu, gitu ya. Ada pemerintahan 2014 sampai 2024 begitu ya. Kiranya ijazah saya palsu. Kalau memang palsu, maka kan di dalam sejarah jangan kita untuk begini saat dunia tahu itu nggak apa-apa. Pernah terjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali tidak punya ijazah dan hanya pendidikan tingkat SMP misalkan. Jadi nanti dengan dijelekan dan keberhasilan kita, mari kita akan untuk maju begitu. Demikian juga Wakil Presiden SMA cuman tak jelas. Siapa yang tahu ini? Hanya ijazahnya SMP. Nah, saya ini tentara, saya dulu jenderal, sekolah bertubi-tubi, waduh, ini sebelah saya dokter ini, dipimpin anak SMP yang benar itu. Itu kewajaran. Kita yang akan memimpin mereka, bukan mereka yang memimpin kita. Kebalik-balik ini dunia ini.
Jangan ada di sana gitu. Tolong terami gitu. Kalau malam tidur ya, jangan tidur dulu. Merenung gitu. Bener nggak saya membela ini gitu? Kok kita yang disalahkan? Nah, terakhir kita semuanya, mari kita selamatkan diri. Ya, iya. Tidak ada orang lain, Bapak Ibu. Tidak ada negara lain, negara lain menyelamatkan negeri ini kecuali bangsa Indonesia. Setuju? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, intinya itu tadi. Jangan kebalik-balik. Mari kita bernegara yang benar. Itu. Termasuk anggota dewan yang terhormat. Jadi sebelum duduk kan minta suara ke masyarakat. Tidak usahlah kata pengemis, tapi minta suara. Ya tidak sedikit juga ada yang membeli suara malah. Jadi artinya jangan dibalik. Itu harapannya, dan berharap kejujuran dari seluruh pejabat yang kita anggap orang terbaik kita, yang memimpin kita, berharap satu kejujuran. Dan ijazah itu ya intinya sama, tampilkanlah, selesai masalah kalau memang itu asli, kan gitu. Biar ditampilkan, kalau palsu masalah juga. Aduh, gimana negara ini ya. Iya. Pak Sunarko, silakan. Ini lebih keras juga. Saya muliakan. Saya minta ngomong. Yang pertama saya sampaikan, mendengarkan penjelasan dari Bung Roy, Bung Rispon, Tipa, dan Pak Rizal Padilah. Kemudian saya tambah sedikit info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK, bahwa geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Wih, luar biasa. Kemudian saya baca juga medsosnya Said Didu bahwa geng Solo sekarang sedang mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri. Saya katakan Polri, saya nggak bilang Parcok. Para juru survei dan buzzer. Dari itu saya menyimpulkan pendapat saya pribadi, dan saya berani bertanggungjawabkan. Karena kalau saya masuk gini, ada teman saya 4 bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah, walaupun ada palsu. Karena itulah saya sekarang dukung gerakan dari 4 pengejar kejujuran. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Ini seperti udah ngomong gimana? Dan kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa. Sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta. Dengan tipu-tipu yang begitu apa ya? Begitu menjijikan. Mau nggak kita direndahkan sama dia? Karena itu kalau sekarang saya mendukung Mas Ruisi itu, karena saya selama ini rasanya direndahkan dan dihina sama manusia yang namanya Jokowi. Ini harus saya tuntut. Saya nggak mau direndahkan seperti itu. Benar, karena saya dukung. Itu berkaitan dengan tim yang sedang katanya mengejar ijazah Jokowi. Kalau saya katakan mengejar kejujuran, karena selama ini memang Jokowi tukang tipu sudah hampir 20 tahun. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan kita bangsa Indonesia. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Jadi saya yakin, seyakinnya kita Jokowi tidak punya ijazah dan dia nipu kita. Itu harus kita minta pertanggungjawaban. Kecuali bapak ibu yang suka ditipu dia, saya tidak. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian berkaitan dengan deklarasi Undang-Undang TNI yang dideklarasikan tanggal
17 April kemarin. Itu ada 8 poin. Satu jelas, kita menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tatanan kehidupan bernegara. Kemudian 2, 3 sampai ini sampai ke-8, yang ke-8 kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan. Tadi kalau saya ingat Pak Muslim Mardi yang mengatakan melanggar hukum. Kalau menurut saya, yang ini sudah saya sampaikan waktu saya menghadap ke DPD RI bersama Bung Roy, Dr. Tipa dengan Pak Rizal Fadila. Gibran ini jadi wapres, melanggar konstitusi dan administratif. Kemudian Gibran ini tak bermoral. Lihat aja di buku Bapak. Roy sudah mengatakan 99,99% buku Bapak itu identik atau sama dengan Gibran. Semua itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Kenapa saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral? Mending kita dipimpin oleh monyet. Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang. Yang ketiga, Gibran ini secara intelektualitas blon. Kita bisa lihat aja. Kalau nggak mau kita dipimpin begitu. Yang kedua, kita ingat gerakan reformasi tahun 98 yang kita menurunkan Soeharto. Kita punya alasan pokok adalah memberantas KKN. Lah ini Jokowi ke Gibran ini kalau nggak KKN ini ya kolusi, ya nepotis, ya korupsi. Apa lagi kurangnya? Ya korupsi lah, orang itu anaknya. Nepotis itu anaknya. Korupsi. Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggerakkan parso, menggerakkan aparat desa segala macam. Nah, orang-orang curang busuk gini kalau jadi pemimpin, apa yang mau kita harapkan? Nah, apa yang kita harapkan? Tadi saya dengar sama ibu dari Bumi. Kami sekarang yang sudah ke 47 lewat atau 48 berjuang bukan ada kepentingan pribadi kita, tapi mengamankan dan menyiapkan anak cucu kita. Anak cucu kita ini yang menderita lebih menderita dari kita. Presidennya jangan etes itu. Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Karena pada kesempatan ini, saudara-saudara bangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu. Mari kita bersuara, bergerak. Tadi Pak Selamat katakan, kalau upaya-upaya konstitusional seperti ini enggak, ya kita turun semuanya. Ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Kalau dengan sopan santun persuasif dia didengar, kita ini bukan kambing mau dijajah dia. Ya kan? Apa boleh buat? Tadi Pak Selamat sudah mau mengucapkan izin. Itulah yang kata, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh orang tua kita dengan darah, dan lebih kelanjutan anak cucu kita supaya jangan jadi kambing dipimpin orang dungu. Saya katakan dungu dan busuk. Kalau penipu pembohong nggak busuk, dungu kita lihat pelangak pelongoknya. Apa yang kita harapkan? Karena pada kesempatan ini saya berharap, apakah yang ada di ruangan ini atau yang mungkin dengar melalui media, kalau kita masih punya kehormatan, masih kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan anak cucu, masih punya malu, mari kita bersuara agar 8 poin
yang diajukan oleh Purnawirawan TNI itu dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, memang kondisi carut marut bangsa ini tinggalan Jokowi. Tapi saat ini Bapak Presiden, jadi Bapak yang bertanggung jawab kondisi bangsa yang sekarang carut marut ini. Sekarang memang ini tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang berkuasa. Bapak bisa apa saja. Karena begitu besar wewenang yang diberikan kepada Presiden. Mencopot Kapolri, mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat menusuk hati yang disampaikan tadi Saudara Rizwan, bisa. Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Prabowo, kalau Bapak tegakkan konstitusi, Bapak jalankan dengan jujur, adil, benar, kita pasti dukung. Dan rakyat siap mati untuk membela Presiden Prabowo, termasuk saya. Tapi kalau Bapak tidak dengarkan suara kita, jangan nyesel kalau rakyat turun. Mengambil maksa kedaulatan. Ya namanya revolusi, namanya people power, namanya datang ke DPR ambil kekuasaan Bapak. Itu hak rakyat. Bapak nggak bisa, Presiden tidak bisa. Berbuat semena-mena tidak bisa. Tidak mau mendengarkan suara rakyat. Karena Bapak diangkat oleh rakyat. Tentunya ada hal-hal yang diamanahkan oleh rakyat. Amanah itu berbentuk konstitusi yang sudah ada. Yang kemarin konstitusi itu kan diacak-acak oleh Jokowi. Kewajiban Bapak untuk memperbaikinya. Sekali lagi, kalau Bapak berjalan seperti yang kita kehendaki, rakyat pasti membeka. Rakyat tidak akan ingat kalau Bapak itu bukan salah. Gak usah takut. Gak usah takut. Dan pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada yang katanya anggota legislatif di DPR. Bapak-bapak yang ada di DPR, yang ada di parlemen itu kita pilih untuk menyampaikan aspirasi kita. Tapi apa nggak dengar yang disampaikan tadi teman-teman dari Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tipa, begitu besarnya hukum di Indonesia. Jadi sama eksekutif dan legislatif itu bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang sekarang. Kita yang nggak bilang kalau kondisi bangsa ini sedang tidak kacau balau. Itulah yang bisa tetap pada kesempatan ini. Ya saya sampaikan, saya dukung kelompoknya Bung Rismon. Saya yakin benar. Ini kita ngadepin orang gila. Logikanya, ngapain dia ngeluarkan duit segitu banyak? Kalau dia punya ijazah. Sederhana banget. Sangat sederhana. Karena dia bajingan penipu dan tidak punya seperti itu. Dan pada Pak Prabowo sekali lagi, Bapak memegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan ini. Kepada anggota parlemen di DPR RI, jangan cuma dia menikmati itu. Bapak digaji oleh rakyat, diberi kepercayaan untuk menyampaikan suara rakyat. Itu suara dari pikiran saya, dari hati saya. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, luar biasa. Jadi semua pada intinya mencintai negara ini, gitu. Mencintai pemimpinnya dan mengharapkan pemimpinnya jujur, gitu loh. Dan Purnawirawan Jenderal Sunarko ini sangat mendukung dari 4 penggugat atau pencari kejujuran, pencari kebenaran. Sangat didukung oleh Pak Sunarko maju terus, dan ya itulah perjuangan, dan mengingatkan kepada Pak Prabowo untuk bersama-sama memperbaiki negeri ini yang sedang carut marut. Dia akan mendukung sepenuhnya, dan kalau andainya ini didukung dan memperbaiki bersama, tentunya ke depan itu tetap sangat didukung oleh Purnawirawan. Oke, kita lanjut.
di video terakhir tokoh ini tokoh Jawa Barat. Terakhir kita mintakan kepada tokoh Jawa Barat dan tokoh Sunda dan juga mewakili dari gerakan aksi umat melawan untuk menutup. Ya, terima kasih Pak Sapril, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah jelas dibeberkan panjang lebar, ya, pembelaan yang sangat masuk di akal, baik dari kelompok purnawirawan maupun para aktivis, ya, pemburu kejelasan ijazah Pak Jokowi, Kejujuran. ya. Jokowi. Kejelasannya belum jelas. Itu masih diburu, ini belum jelas hasil tidaknya. Jadi itu sudah sangat terbuka semua, sudah sangat lebih daripada cukup, ya, lebih daripada cukup. Kami dari gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, ya, mengapa melaksanakan sebuah acara semacam pendukungan ini? Karena kami yakin, terutama nomor satu adalah ketika keluar 8 butir pernyataan dari Purnawirawan. Dari 1 sampai ke 8, sebetulnya itu sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, menjadi pengetahuan umum. Bagaimana Undang-Undang Dasar 245 menjadi Undang-Undang Dasar 2022 dengan 4 kali amandemen. Kita bisa merasakan repotannya. Kita bisa merasakan bagaimana daulat rakyat ini tergadaikan gara-gara perubahan-perubahan itu. Karena kita tahu semua perubahan itu tidak dilakukan secara baik, transparan, dan betul-betul melibatkan masyarakat ternama, terdidik, akademisi. Itu diduga keras ketika itu semua paham. Ada kelompok-kelompok penyusup, kelompok-kelompok kuat. Ya. Bahkan bisa disebut taipan ratus untuk memasukkan beberapa pasal di konstitusi. Akhirnya seperti ini. Walaupun masih ada pasal 33, namun kenyataannya seperti ini. Ya, kedaulatan ekonomi sudah tidak ada lagi. Mestinya sekarang sudah harus lebih hebat daripada zaman Orde Baru. Ya, ekonomi kita mestinya sekarang penegakan hukum lebih hebat daripada penegakan hukum pada zaman Orde Baru. Mestinya dunia politik kita lebih hebat daripada zaman Orde Baru. Semua rusak, ya, semua rusak. Itu akibat sebuah perubahan konstitusi yang memang diisi, diintervensi, ada orang yang masuk ke dalam sebuah kekuatan sehingga kita seperti ini. GBHN misalnya tidak ada, ya, semua menjadi hak presiden untuk membuat apa saja. Apa yang ada di pikiran, 1 minggu kemudian baru berpikir, aku harus buat IKN. Jadilah IKN itu. Itulah akibatnya. Ya, kesini banyak persoalan-persoalan yang harus kita bahas, tapi 1-2 persoalan tadi itu menjadi pengetahuan umum dari butir-butir yang disampaikan oleh para Purnawan TNI, para Purnawan TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan udara, ya. Yang butir ke-8 ini agak spesialis, ya. Saya ingin juga ini menjadi perhatian besar, ya. Dan ini saya harapkan khususnya kepada rekan saya Dr. Roy Suryo harus jaga stamina betul-betul, ya. Karena nanti setelah ijazah ini akan berlanjut ke pupu bapak. Ya, itu dibiarkan. Beliau yang punya hajat ini pupu papa. Dulu kami ketemu di Jakarta, udah diingatkan kepada Dr. Roy Suryo bahwa membuka pupu papa, membuka aib luar biasa dalam tanda kutip dari keluarga geng Solo. Itu dulu sudah diingatkan. Tapi ya takdir Allah sekarang Pak Suryo, Dr. Suryo memang sedikit banyak direpotkan bukan pupu papa. Tapi karena memang keinginan beliau masuk di wilayah ijazah palsu. Tapi jangan lupa, nanti pupu papa jangan dibiarkan. Pasti. Ya, karena itu kaitannya nanti itu dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan etika yang paling mungkin, yang paling mudah untuk para purnawirawan masuk ke butir 8. Itu ya. Lalu selanjutnya untuk teman-teman yang berjuang
mencari kebenaran dalam konteks kepastian tentang ijazah palsu itu tadi. Saya ini ya terutama dari Gaum juga sama. Mudah, gampang. Banyak orang sudah semua hampir ngomongnya sama lah gitu. Apa susahnya sih tinggal memperlihatkan ijazah begitu mungkinnya ya. Ketika ini diperpanjang dengan segala macam, apalagi menjadi proses hukum, bla 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 itu. Ini tidak mengerti. Buat saya, apalagi saya juga sedikit paham. Tidak paham apa maksudnya ini. Ya. Maksudnya saya yakin, maksudnya bukan ingin menjadi gaduh. Saya yakin untuk Jokowi menjadi gaduh itu juga bikin repot sendiri. Saya yakin. Tapi saya punya keyakinan, kami dari Gaum punya keyakinan, tidak keluarnya ijazah itu karena memang tidak punya gitu. Makanya itu menjadi pertanyaan besar bagi Pak Roy dan kawan-kawan, Pak Imon tadi termasuk Putih Pak ya, dan direspon oleh Pak Rijal CS sebagai penasihat hukum. Ini persoalan yang serius jadinya. Yang tadinya tidak perlu terlalu serius menjadi serius. Tapi apa boleh buat? Kita dari Gaum juga akan mendukung terus agar ini dibuka secara transparan hasil dari lab cream itu. Mengapa? Mereka mengumumkan sepihak. Mereka mencurangi pihak orang lain. Mereka memotong hak orang lain. Memotong hak Pak Rijal dan kawan-kawan, memotong Pak Rispon, memotong hak Pak Roy dan Dr. Tipa untuk tidak bisa mengkaji, melihat, meraba-raba begitulah ya. Karena ini ada pengujian yang memang scientific crime dan lain sebagainya. Ada istilah yang barangkali nanti lebih jelas beliau-beliau para ahli. Ini tidak diberikan kesempatan. Ini masalahnya. Jadi kalau ini diberikan kesempatan ya sudah, ngapain sih Gaum juga ikut campur membuat jadi gaduh. Tapi tidak apa-apa ya. Untuk Bapak Prabowo, jangan ini menganggap kita ini sedang bergaduh liar. Kita juga tidak perlulah gaduh-gaduhan begini, ngapain? Bikin acara begini juga ngeluarin duit. Tapi insya Allah, duit ini bukan duit dari sana sini, sono, belakang, atas, bukan. Kami rereongan. Ya, terutama para ibu-ibu, emak-emak kami. Yang terakhir, dari statement kami pendukungan terhadap para purnawirawan, pendukungan terhadap upaya pencarian kejelasan ijazah palsu, mungkin kami akan juga mintakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. DPR itu punya hak interpelasi. Jangan kalau maaf. Ini orang Sunda itu seneng ya. Kalau pakai bahasa Sunda agak kasar. Tapi bukan menghina. Jangan ngejedogi saja. Ya. Ini ngejedong. Cali. Bahasa Sundanya. Cicing baik. Diam saja. Ini mereka ini punya hak interpelasi. Ya, undanglah Dr. Simon CS secara resmi. Undanglah Pak Rijal CS secara resmi mempertanyakan kasus ini. Ini kebetulan kasusnya belum sampai ke proses hukum. Ya, belum sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan mungkin masih ada yang bikin ribut katanya. Wah, ini mempengaruhi proses pengadilan. Ya, tanya-tanya DPR mengundang. Ini belum sampai ke situ. DPR punya hak politik untuk interpelasi, mempertanyakan, mengklarifikasi tentang upaya-upaya mencari kebenaran ijazah itu. Nanti akan dijelaskan secara resmi, ya, secara resmi. Ya. Itu setelah itu, ya bukan diam. DPR juga nanti panggil lagi, ya, dari kubu Solo yang diduga keras punya ijazah palsu itu, panggil. Ya, setelah dipanggil diminta. Mau kalau sekarang hasil lebih boleh diminta dilihatin ke DPR. Terutama apa? Terutama ijazahnya yang dipegang Jokowi sekarang. Diperlihatkan DPR. DPR berhak melihat itu juga. Berhak melakukan interpelasi terhadap itu. Sama juga terhadap tadi para purnawirawan
undang resmi para purnawirawan itu. Kenapa kalian itu meluarkan butir 1 sampai 8? Apa alasannya? Padahal kok nanti bawa sekarung lah barangkali alasannya. Iya kan? Jelaskan itu. Kenapa kami keluarkan butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Kenapa? Siap dibuka. Ya, tinggal bawa aja untuk 8 Bapak Roy Suryo. Iya kan? Itu ada hak interpelasi untuk mempertanyakan, mengklarifikasi 2 permasalahan, dan DPR di situ bisa menilai ada apa, siapa sebetulnya yang punya kesalahan di sini. Bisa secara politis itu bisa dipublish, bukan secara hukum, secara politis. Kalau secara hukumnya itulah hasilnya tadi. Secara hukum ada sebuah proses penyelidikan, hasilnya putusan Direktur Tindak Pidana Umum. Saya anggap itu putusan kalau membacanya seperti itu. Kami insya Allah akan menyampaikan ini berlanjut ke DPR. Dan mungkin juga teman-teman dari beberapa provinsi, beberapa kota lain yang sama akan melakukan pendukungan. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya dari semua pembicara substansinya sama. Bagaimana Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli itu. Jadi akan selesai. Semua menganggap ini persoalan sepele. Dan semua sama. Ada apa gitu loh. Tidak diperlihatkan. Dan dari purnawirawan juga samping ijazah mereka dukung juga ada ada usulan 8 poin ke DPR, dan kedua-duanya baik purnawirawan maupun dari penggugat atau ahli-ahli ini gaung dari tokoh masyarakat Jawa Barat, itu dua-duanya beliau dukung. Yang intinya mencari kebenaran, anti anti budaya apa tadi? Ya, intinya kejujuran, semuanya sama intinya. Jadi saya kira luar biasa beliau-beliau ini. Mereka orang, kalau kita lihat sudah sepuh yang mestinya istirahat, yang muslim mungkin mestinya mengaji, dan juga yang masih produktif ini kan punya kegiatan tersendiri yang lebih produktif, tidak dihalangi dengan kasus-kasus yang remeh-temeh tapi sangat mengganggu. Tapi ya itulah namanya perjuangan, semua perlu pengorbanan, dan kita berharap semua pihak ada titik temu, itu baru penyelesaian. The best for number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.